Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi khutbah yang disampaikan oleh Syekh kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan larangan mengganggu orang lain dan perintah untuk menjaga lisan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 69, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti golongan-golongan yang menghina Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya. Dan ini diantara yang dilarang di dalam Islam, yakni asyatamu wassabbu, mencela dan menghina. Ya. Hati-hati. Jangan kita menghina, merendahkan saudara kita, karena kita adalah hamba yang dhaif. Bahkan beberapa jam saja kita bersama saudara kita, kita akan mendapati aib pada dirinya. Begitu juga dengan diri kita. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 58, larangan melaksanakan ghibah, sifat ghibah. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat padahal yang mereka tidak melakukan itu, maka mereka telah melakukan kedustaan dan dosa yang sangat jelas. Ghibah, kita menggosipin orang lain, itu juga bagian dari dosa lisan. Ya, walaupun memang itu ada pada saudara kita tersebut. Disebutkan di antara yang terlarang itu juga, idza kuntum thalatha fala yatanaja ithnani duna sahibihima. Apabila kalian bertiga, tidak boleh mereka hanya ngobrol asik berdua dengan bahasa yang tidak dipahami oleh saudaranya yang satu lagi. Ya. Jadi itu akan menyakiti orang yang tidak mengerti bahasa itu. Ini diantara adab juga. Misal kita nih bertiga, dua orang Indo, satu lagi misalnya bukan orang Indo, dan dia ada di majelis yang sama bersama kita. Usahakan antum berbahasa dengan bahasa yang difahami oleh dia. Kecuali kita beda majelisnya sama mereka, tidak masalah kita bahasa Indonesia. Atau misalnya ini dua mereka berbahasa Jawa halus, yang ini nggak dipahami oleh yang satu, misalnya orang Melayu misalnya, dia nggak paham. Ini akan menyakiti yang ini, karena dia merasa entah dia yang diceritain, entah dia yang digosipin atau bagaimana. Maka kalau kalian bertiga, tidak boleh dua orang ngobrol dengan bahasa yang mereka fahami sementara yang ketiga tidak paham, kecuali memang yang ketiga ini juga paham. Ya, tidak apa-apa. Jadi ini diantara adab bagaimana kita menjaga ya perasaan saudara kita. Juga disebutkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Waspadalah kalian nongkrong-nongkrong di jalanan. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha." Ya Rasulullah, itu adalah tempat kami biasa berkumpul, kami ngobrol di sana. Lalu kata Nabi, kalau seandainya kalian memang demikian, maka berikanlah hak daripada jalan tersebut. Apa hakut tariq ya Rasulullah? Kata Nabi, ghaddul basar. Yang pertama, menundukkan pandangan. Ya, jangan pula kita ghuslul basar.
cuci mata. Hati-hati. Ghaddul basar yang dianjurkan. Ini enggak, ayo ke sana ngapain? Ya cuci mata. Ghaslul basar. Ya. Jadi ghaddul basar, menundukkan pandangan. Artinya kalau ada orang-orang yang bukan mahram kita, perempuan, ya kita menundukkan pandangan. Ini malah datang ke mall sengaja mau ghaslul basar, cuci mata. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian apa? Waqaful adza, menjaga untuk tidak mengganggu orang lain. Waraddus salam, membalas ucapan salam. Ini hak tarik, hak daripada jalan, menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang lain, menjawab ucapan salam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. 5. Jadi 5 hak ketika kita sering duduk di jalanan atau nongkrong di kafe yang dekat dengan jalanan. 5 ini. Tundukkan pandangan, ya, tidak mengganggu orang lain, ya, menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu ya. Kemudian juga disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Ya, ini perintah agar kita menjaga lisan dengan baik. Karena jamaah sekalian, penduduk neraka yang paling banyak itu disebabkan karena ketergelinciran lisan, karena dosa lisan dan dosa kemaluan. Dalam riwayat yang sahih dari disebutkan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, Nabi pernah ditanya, su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Nabi katakan al-famu wal farj, dosa lisan dan dosa kemaluan. Ya, waliyadzubillah. Dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi disebutkan Nabi naik mimbar. Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar, fanada bi sautin rafi'. Ya, Nabi menyeru dengan suara yang tinggi. Ya ma'syara man aslama bi lisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbi, la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum ولا تتبعوا عوراتهم أو عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه الله أو يفضحه الله ولو في جوف رحله. Wahai orang-orang yang manusia tidak selamat dengan lisannya, bisa jadi itu karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Itu ya. Ada kadang dia rajin ibadah, rajin sholat, tetapi lisannya sangat tajam. Ya. La tu'dzul muslimin, jangan engkau menghina, mengganggu kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan engkau menyebarkan aib-aibnya atau mencederai kehormatannya. Karena kita semua punya kekurangan, kita semua punya aib. Wala tattabi'u auratahum, jangan kalian mencari-cari kesalahannya. Ya, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah juga akan menampakkan kesalahan orang tersebut, walaupun dia melakukannya di dalam rumahnya. Ya, jadi ini ikhwafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara akhlak yang baik itu adalah at-taghaful. Apa at-taghaful? Saling melupakan kesalahan-kesalahan saudaranya. Mungkin saudara kita pernah berbicara yang menyakitkan hati kita, kita berusaha untuk melupakannya. Begitu juga misalnya sebaliknya demikian, kita berusaha untuk melupakan kesalahan orang lain dan banyak mengingat kesalahan-kesalahan diri kita sendiri. Ini diantara adab, ya.
Karena tidak semua orang suka dipublish. Dia mungkin cerita ke antum dia punya usaha seperti ini, dia punya anak sekian, tapi dia tidak suka kalau cerita ini didengar sama orang lain. Mungkin itu privasi bagi dirinya. Tidak perlu kita ceritain kalau begitu. Ya. Jadi ini kita berusaha menjaga kehormatan saudara kita itu. Karena kalau dicari pasti dapat kesalahan. Betul, Pak? Pasti dapat aib kita. Pasti dapat kekurangan kita. Karena al-khata'u wan nisyan sifatani 'alal insan. Kesalahan, kekhilafan dan lupa itu dua sifat yang melazimi pada diri manusia. Ya, demikian. Wa kana Ar-Rabi' bin Khuzaim rahimahullah yaqul an-nasu rajulan. Al-Imam Rabi' bin Khuzaim mengatakan manusia itu ada dua tipe. Mu'minun fala tu'dhuh wa jahilun fala tujahilhu. Apa itu? Tipe yang pertama, dia seorang mukmin, jangan engkau mengganggunya, jangan engkau mencelanya. Tipe yang kedua, dia jahil, jangan engkau fala tujahilhu, jangan engkau sebut-sebut kesalahannya. Ya, ada orang yang jahil memang, dia nggak tahu hukumnya. Jangan kita ejek dia karena kesalahannya itu. Ya. Pertama, orang yang mukmin, maka jangan kita menghinanya, jangan kita mengganggunya. Kemudian orang yang jahil, jangan kita cemooh dia atas kesalahan-kesalahannya. Tapi nasihati, ingatkan. Ya. Jadi walaupun dalam canda-canda misalnya, mungkin itu menurut kita lucu, tapi saudara kita tersakiti. Hati-hati. Gitu ya. Tapi kalau kita tahu dia juga ya tidak tersakiti, hanya sebagai candaan saja, maka tidak apa-apa kalau demikian selama itu adalah fakta. Tapi diusahakan jangan menertawai kesalahan saudara kita. Ya, jangan ditertawa, jangan dijadikan bahan guyonan, karena itu takutnya menjadi dosa bagi kita jemaah sekalian. Baik. Makanya kan kalau ada kekhilafan yang terjadi di zaman Rasulullah, itu nggak disebutkan nama sahabatnya. Maka Nabi bilang, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada sekelompok kaum yang bilang begini dan begini. Nggak dibilang si fulan buat begini, enggak. Itu untuk menjaga kehormatan, tapi sampai menjelaskan ilmunya. Seperti itu kan, yang datang 3 orang kepada Nabi, tapi mereka nggak ketemu sama Nabi, ketemunya sama Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi. Lalu ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap ibadah Nabi itu kan sedikit, remeh, karena udah dijamin masuk surga. Maka yang pertama bilang, kalau begitu saya akan sholat malam, saya tidak akan tidur. Yang kedua juga bilang, kalau begitu saya akan puasa sepanjang tahun, saya tidak berbuka. Artinya tiap hari puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari gitu. Satu lagi mengatakan, saya akan fokus ibadah, saya tidak akan menikah. Maka langsung Nabi berkhutbah, Nabi bilang, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada sekelompok orang, Nabi tidak sebut namanya, tapi untuk menjelaskan kepada umat bahwa ini perbuatan tidak boleh. Ada yang mengatakan sekelompok orang begini-begini. Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah, kata Nabi. Orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, kata Rasulullah. Dan saya sholat malam, saya tidur. Saya berpuasa dan saya berbuka. Saya beribadah dan saya juga menikah, kata Nabi. Jadi tidak boleh berlebihan. Gitu ya. Baik. Maka ini ikhwatiddin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, dikatakan juga sama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, liyakun hazzal mu'min minka thalatha. Hendaknya keadaan seorang mukmin
yang engkau sikapin ada pada 3 keadaan. Yang pertama, illam tanfa'hu fala tadurrah. Kalau engkau tidak bisa menolongnya, jangan menghina dia. Ada yang minta-minta datang ke rumah kita. Kita nggak bisa bantu, udah diamkan. Jangan pula dihina. Udah nggak bantu malah melecehkan. Hati-hati. Ya, kalau engkau tidak bisa menolongnya, jangan hinakan dia. Wa illam tufrihu fala taghummah. Kalau engkau tidak bisa menyenangkan dia, maka jangan buat dia sedih. Ya, kita sikap pertengahan. Kalau engkau tidak bisa memujinya, maka jangan menjelekkannya, jangan menghinakannya. Jadi yang pertama tadi, kalau tidak bisa menolong, maka jangan dihina, ya. Jangan pula diganggu. Kalau tidak bisa menyenangkannya, jangan membuat dia sedih. Kalau kita tidak bisa memujinya, maka jangan kita mencelanya. Ya, kadang-kadang kan kalau dapat dengar aib seseorang, wah cepat-cepat dia nyebarkannya. Tapi kalau dia dengar kebaikan seseorang, dia tahan. Dia nggak mau nyebarkannya. Nah, itu hati-hati. Waliyadzubillah. Ini diantara yang disampaikan oleh Syekh kita tadi di dalam materi khutbah Jumatnya, yang intinya adalah kita berusaha untuk menjaga lisan kita, kita berusaha untuk tidak mengganggu saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, dan berusaha untuk senantiasa minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari dosa lisan dan juga dosa kemaluan, waliyadzubillah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 hak jalan. Ya, silakan Pak. Yang pertama, menunjukkan pandangan. Kedua, tidak mengganggu orang lain. Baik. Yang ketiga, menjawab salam. Yang keempat dan yang kelima ini bagaimana anunya? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Iya, anunya artinya. Iya, pelaksanaannya. Gitu ya. Untuk poin yang kelima dan keempat ya, bagaimana pelaksanaannya ketika kita di jalanan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tingkatan dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar itu kan ada Pak, khususnya nahi mungkar. Dikatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya, dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak sanggup, maka dia ubah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan ucapannya. Ada kita lihat orang yang misalnya kan mencela saudaranya, kita ingatkan. Ada yang merokok, kita ingatkan sesuai dengan kemampuan kita. Atau kalau dengan tangan, dengan lisan juga tidak mampu, faman lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak sanggup, minimal mengingkari kemungkaran itu dengan hati kita. Hati kita nggak setuju, dan itu adalah iman yang paling rendah. Ya, jangan pula dalam hati pun bilang, enak kali rokok kawan tuh ya. Berarti nggak ada pengingkaran dalam hati. Merek baru kayaknya itu, gitu kan? Minimal kita tidak senang dengan perbuatan dia itu, karena itu bentuk ingkarul mungkar. Bapak lagi nyetir, lihat orang misalnya kan, yang auratnya terbuka, kita meyakini dalam hati kita bahwa itu perbuatan mungkar dan kita tidak menyukainya. Sama misalnya kan, ketika Bapak undangan di daerah kita lah, ini udah berusaha ini datang pas keyboardnya nggak ada, belum dimainin, ada maghrib misalnya kan. Ketika kita datang rupanya hidup juga itu, main juga musiknya. Nah, bagaimana? Kita nggak mampu ingkari dengan tangan kita, nggak mampu ingkari dengan lisan kita. Minimal hati kita ini tidak setuju.
dengan itu. Tapi kalau goyang-goyangnya kakinya gini kan, berarti dia nggak ada pengingkaran, Pak. Hatta dalam hatinya nggak ada pengingkaran. Kebetulan dia hafal pula lagunya, ya kan? Nostalgia saat ya kan? Hafal lagunya, ingat kenangannya gitu, Masya Allah. Berarti ingkarul mungkar dari hati belum ada. Jadi minimal hati kita itu nggak setuju, ya. Atau kalau bisa kita menghindar itu ahsan. Tapi kan kita udah berusaha nih. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Undangan walimah wajib kita hadiri, tapi ada perkara-perkara yang mungkar di sana. Kita udah berusaha nih meminimalisir. Datang biasanya habis maghrib kan belum dimainkan tuh musik-musiknya. Nah, tiba-tiba udah kita datang ada juga suara-suaranya. Nah, jadi minimal kita ingkari dari hati kita. Juga tadi disampaikan dalam khutbah tadi, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu ucapkan salam. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, berikan nasihat. Ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, penuhi undangan tersebut. Tapi undangan yang syar'i ya. Kalau undangannya saja tidak syar'i, enggak boleh kita menghadirinya. Ulang tahun pernikahan misalnya. Ulang tahunnya atau yang tidak syar'i lah undangannya. Bercampur dengan acara-acara yang menyelisih sunnah misalnya, kita tidak wajib untuk hadir gitu ya. Boleh kita untuk tidak menghadiri. Kemudian apalagi wa idza atisha, kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah fashammidhu. Kemudian yang kelima, kalau dia sakit jenguklah saudaramu itu. Kalau dia wafat, kalau dia meninggal, maka ikutlah dalam pelaksanaan fardu kifayahnya. Ya, ini sesuai dengan kemampuan kita. Tayyib, ada lagi pertanyaan, Pak? Fadhal. Riba dengan gerakan. Kalau ada manfaatnya itu tidak riba. Tapi kalau ngasih gerakan dalam tujuannya untuk melecehkan saudara kita, itu juga dilarang dalam syariat. Ya, ini dalam konteksnya seperti apa ini kira-kira? Contohnya seperti dia menjelaskan tentang suatu, ya, tentang seseorang, baru dia praktekkan gaya orang tersebut, gitu ya. Iya. Nah, kalau seperti itu berarti dia masuk kategori ghibah juga, karena menyampaikan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebutkan tentang sifat-sifat saudaramu yang dia tidak suka. Memang itu ada pada saudara kita, ya. Tapi ketika disebutkan itu dia tidak suka, maka itu adalah faqad irtabtahu. Engkau telah menghibahnya, menggosipnya. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut dengan materi fikih insyaallah.